الحمد لله الملك الديان والصلاة والسلام على محمد سيدنا ولد عدنان وعلى آله وصحبه وتابعه على مر الزمان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengawali khutbah Jumat kita pada siang hari ini, kami sebagai khatib senantiasa menasihatkan kepada diri kami pribadi dan kepada kaum muslimin untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita. Demikian pula kepada murid-murid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sahabat-sahabatnya yang memiliki kemuliaan serta memiliki akhlak yang sepantasnya untuk dicontoh. Di antara mereka ada sahabat dari kalangan Ansar yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul iman hubbul ansar wa ayatul nifaq bughdul hansar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara tanda-tanda keimanan adalah mencintai kaum Ansar, dan di antara tanda-tanda kemunafikan yakni membenci kaum Ansar. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita agar kita senantiasa berbicara terkait dengan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kebaikan dan larangan untuk mencela mereka, membicarakan aib-aib yang ada pada mereka. Demikian pula bahkan sampai pada sebagian manusia menghinakan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita dari hal-hal yang demikian. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la tasubbu ashabi falau anna ahadukum anfaqa ala mithla uhudin dahaban. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian mencela sahabatku, dikarenakan seandainya salah seorang di antara kalian ini menginfakkan satu gunung Uhud emas, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Maka infak yang kalian infakkan tersebut, satu gunung Uhud emas, tidak akan mampu untuk melampaui dari infak para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam satu mud, bahkan setengahnya pun tidak mampu kalian untuk melampauinya. Maka pada kesempatan Jumat kali ini ada satu sahabiah dari kalangan Ansar yang berasal dari suku Khazraj yang mesti kita ambil hikmah dan pelajaran dari beliau, yakni Ummu Sulaim radhiyallahu anhuma. Sebagian para ulama di antara mereka menyebutkan nama Ummu Sulaim, ada yang menyebutkan sebagai Rumaisah, ada yang juga menyebutkan sebagai Rumaisah dan selainnya. Ummu Sulaim ini merupakan ibu dari sahabat yang mulia
dan merupakan pembantu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Anas bin Malik. Maka untuk melihat sosok ibu dari Anas bin Malik adalah Ummu Sulaim. Ummu Sulaim awalnya menikah dengan Malik, di mana Malik ini adalah seorang yang kafir. Ia menuntun, kemudian Ummu Sulaim menuntun anaknya Anas bin Malik untuk masuk ke dalam Islam, menuntun anaknya untuk mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka Anas bin Malik pun mengikuti apa yang dituntunkan oleh ibunya, kemudian diketahui oleh ayahnya Malik. Maka ayahnya mengatakan kepada Ummu Sulaim, la tufsidi ala ibni, jangan engkau rusak anakku. Maka dibalaslah oleh Ummu Sulaim, beliau mengatakan, inni la ufsiduhu, sungguh aku tidak merusaknya. Maka kemudian dikisahkan ayah Anas bin Malik kemudian pergi, kemudian terbunuh oleh musuhnya. Kemudian Ummu Sulaim setelah itu tidaklah menikah sampai Anas bin Malik sendiri yang menyarankan untuk ibunya menikah. Kemudian Ummu Sulaim dilamar oleh Abu Talha, Zaid bin Sahal Al-Ansari. Lalu putra di antara keduanya yaitu Ummu Sulaim dan Abu Talha, yakni Abu Umair bin Abdullah. Ummu Sulaim merupakan sahabiah yang pernah mengikuti perang Hunain, demikian pula perang Uhud. Ia adalah di antara wanita-wanita yang istimewa. Ummu Sulaim adalah di antara sahabat yang mulia yang dikenal dengan akhlak yang luar biasa. Maka bagaimana kesabarannya yang sulit ditemukan di zaman ini. Di antara kisah-kisah yang disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih terkait dengan Ummu Sulaim, yang dengannya kita bisa mengambil ibrah darinya, adalah apa yang dikatakan oleh Anas bin Malik, bahwa ketika itu Abu Talha datang untuk melamar Ummu Sulaim, namun pada saat itu Abu Talha dalam keadaan kafir. Maka Ummu Sulaim mengatakan kepada Abu Talha, aku tertarik kepadamu, dan orang-orang semisalmu juga sudah datang mendatangiku. Sayangnya, kata Ummu Sulaim, kamu itu laki-laki yang kafir dan saya adalah wanita muslimah. Maka kata beliau, jika engkau masuk Islam, itu sudah cukup menjadi maharku. Aku tidak meminta mahar yang lainnya. Lantas setelah kejadian tersebut, Abu Talha kemudian masuk ke dalam Islam. Maka dari apa yang disebutkan oleh Anas bin Malik di sini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya hendaklah kita menjadi seorang muslim yang memiliki kekokohan di dalam pendirian kita di dalam agama. Jangan sampai mau mengorbankan agama kita dikarenakan adanya wanita atau lelaki yang hendak kita nikahi. Dan di antara kisah yang lainnya dari kisah Ummu Sulaim yang bisa kita ambil ibrah darinya adalah apa yang diceritakan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang yang dalam keadaan lapar. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam mengutus utusan kepada para istri-istri beliau. Maka istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kami tidak memiliki apapun kecuali air. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, siapakah di antara kalian yang ingin menjamu orang ini? Maka salah seorang di antara sahabat Ansor mengatakan, saya. Lalu sahabat Ansor ini membawa laki-laki tadi ke rumah istrinya, dan dia berkata
kepada istrinya, muliakanlah tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istrinya kemudian menjawab, kami tidak memiliki apapun kecuali makanan untuk anak-anak. yakni dia tidak memiliki apapun kecuali untuk makan yang akan dia makan pada malam tersebut. Maka sahabat Ansor ini berkata kepada istrinya, siapkanlah makananmu, nyalakanlah lampu, dan tidurkanlah anak-anakmu kalau mereka meminta makan. Kemudian wanita ini pun menyiapkan makanan, kemudian menyalakan lampu dan menidurkan anak-anaknya, lalu bangkit seolah-olah ingin memperbaiki lampu tersebut, kemudian memakannya. Kemudian kedua suami istri ini memperlihatkan seakan-akan mereka sedang makan. Setelah itu mereka tidur. Sahabat Ansor ini dalam keadaan lapar. Keesokan harinya, maka sang suami datang menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, malam ini Allah Subhanahu wa taala takjub dengan perbuatan kalian berdua. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu. Dan siapa yang dipelihara dari sifat kekikiran pada dirinya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, faulaika humul muflihun, maka merekalah termasuk orang-orang yang beruntung. Di dalam riwayat Imam Muslim disebutkan bahwa sahabat Ansar ini bernama Abu Talha dan Ummu Sulaim. Maka pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah sahabat ini adalah hendaknya kita memiliki sifat mulia, yakni itsar, yakni mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri dalam urusan dunia. Padahal walaupun kita sendiri membutuhkan dari perkara-perkara tersebut, sifat itsar ini bukan sekedar hanya penderma, tetapi lebih kepada berkorban untuk saudaranya. Begitu kuatnya, dikarenakan begitu kuatnya keyakinannya terhadap janji Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara kisah yang lainnya yang disebutkan pula dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengenai putra Abu Talha dari istrinya Ummu Sulaim, yakni ketika meninggalnya putra Abu Talha, maka Ummu Sulaim berkata kepada keluarganya, la tuhaddithu Aba Talha bibnihi hatta akuna ana uhaddithuhu. Kata Ummu Sulaim kepada keluarganya, janganlah kau beritahukan kepada Abu Talha, yakni terkait dengan kematian anaknya, hingga aku yang mengatakannya. Maka diceritakan ketika itu malam tersebut Abu Talha datang, kemudian Ummu Sulaim menyambutnya, kemudian berdandan dengan dandanan yang sangat cantik. Kemudian mereka bersama dengan Abu Talha. Maka tatkala Ummu Sulaim telah melihat bagaimana kesenangan yang ada pada diri Abu Talha, kemudian Abu Sulaim mengatakan kepada suaminya, ya Aba Talha, ara'aita law anna qauman a'aru 'ariyatahum ahla baitin. Kata Ummu Sulaim, wahai Abu Talha, bagaimana pendapatmu jika ada suatu kaum meminjamkan sesuatu kepada salah satu keluarganya, fatalabu 'ariyatahum, kemudian mereka meminjamkan kemudian mereka meminta pinjaman mereka, ayyamna'uhum, apakah engkau akan melarangnya?
Maka Abu Talha mengatakan qala la. Maka beliau mengatakan tidak. Kemudian berkata Ummu Sulaim qala fahtasibi ibnaka. Maka harapkanlah pahala dari anakmu. Maksudnya bahwa anakmu telah meninggal. Maka kemudian seketika Abu Talha menjadi marah, kemudian mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengabarkan terkait hal yang dialaminya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mendoakannya, barakallahu lakuma fi ghabiri lailatikuma. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abu Talha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah memberkahi kalian berdua dalam kebaikan pada malam yang telah kalian lalui berdua. Maka diriwayatkan setelah itu pun Ummu Sulaim kemudian hamil lagi. Maka pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah ini, yakni kita bisa melihat bagaimana kesabaran Ummu Sulaim. Sungguh beliau termasuk sahabiah yang sangat penyabar, sampai-sampai ketika putranya meninggal dunia, ia masih mampu untuk bersabar dengan kesabaran yang luar biasa. Ketika dapat musibah di kala itu, ia tetap melayani suaminya sebagaimana biasanya. Bahkan ia pun berdandan begitu istimewa demi memuaskan suaminya. Tatkala suaminya puas, kemudian barulah dia mengkhabarkan terkait dengan kematian putranya. Sungguh ini merupakan kesabaran yang luar biasa, yang tidaklah datang kecuali dari keimanan yang kokoh, akidah yang benar dari sahabiah Ummu Sulaim radhiyallahu anhuma. Kemudian ingatlah pula doa dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendoakan Ummu Sulaim dan Abu Talha radhiyallahu anhuma, yang setelah itu Ummu Sulaim hamil, yang dikhabarkan bahwasanya Ummu Sulaim dan Abu Talha kemudian memiliki dikaruniai 7 anak yang kesemuanya telah menghafalkan Al-Qur'anul Karim. Itulah hikmah dari sebuah kesulitan. Tatkala kita bersabar, ikhlas untuk menerimanya, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Maka didiklah diri kita dengan kesabaran. Musibah apapun yang kita terima, maka didiklah diri kita dengan kesabaran. Insyaallah taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita dan akan mengganti apa yang telah terluputkan dari kita. Sehingga semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita keimanan, kesabaran dan akhlak yang mulia dengan pandai memberi, bersedekah dan bahkan berkorban demi saudara kita. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli al-wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallah al-'aliyyil 'azim wa 'alamu anna Allah amarakum bi amrin 'azim, amarakum bis salah was salam ala nabiyyihil karim. Faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal
من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا إنك أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من جزء الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله